Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Ibu. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Kabar baik. Tadi dari sekolah dulu baru mampir ke sini. Oke, dari sekolah ya Pak ya. Berapa jam perjalanan nih Pak dari sekolah? Sekolah saya kan di Kecamatan Montalan. Hmm. Kebetulan kecamatan paling ujung berbatasan dengan kabupaten tetangga. Sekitar hampir 2 jam Bu, menempuh perjalanan ke sini. Menggunakan Motor, jalan darat, setiap hari ya Pak ya? hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Jadi 6 hari dalam seminggu ya Pak ya, setiap hari. Enggak setiap hari juga Bu, hampir setiap hari. Hampir. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak Ferry ini kan menghubungi nih, katanya mau ada yang dibicarakan. Apa nih Pak yang mau dibicarakan? Ya Bu, seperti obrolan kita via media sosial WhatsApp. Kebetulan atau saya ceritakan dulu dari awal, Silakan mungkin Pak. boleh ya. 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 Saya masuk desa di Satu Robe kan sekitar bulan, bukan sekitar, memang bulan April, di tanggal 10 April 2023, kurang lebih sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya ada beberapa yang ingin disampaikan atau ada sedikit keluhan, semacam konsultasi pribadi lah, minta pandangannya. Karena di sekolah saya itu ini saya ceritakan dari awal ya. Ya, silakan. Dulu kepala sekolah yang dulu sebelum saya itu sudah pensiun. Beliau itu pensiun di bulan 3 2023. Usia beliau kan memang sudah cukup umur juga, karena beliau itu perempuan ya, secara otomatis untuk koordinasi ke kabupaten naik jalan darat kan sudah tidak memungkinkan. Nah, jadi itulah sebabnya beliau mungkin jarang berkoordinasi ke dinas pendidikan atau berkoordinasi dengan pengawas di dinas pendidikan. Kita memahami lah itu. Masalahnya dulu tingkat keaktifan guru-guru di sekolah tersebut sangat rendah sekali. Karena saya pas masuk kemarin beberapa saya tanya juga dan saya konfirmasi dengan warga desa, masalahnya yaitu tingkat keaktifan guru-guru di sana rendah karena yang pertama jarak mungkin, karena rata-rata guru di sana tinggalnya tidak di desa tersebut. Di tempat yang jauh. Di tempat yang jauh, ada yang naik motor, ada yang naik perahu dan sebagainya. Itulah yang mengonfirmasi kehadiran mereka. Kadang-kadang datangnya jam 7, setengah 8, setengah 10, bahkan jam 10 sudah berakhir pembelajaran di sekolah, sudah pulang. Jam 10 ya. Jam 10 Bu. Siswanya berapa? Siswanya di situ kan sekolahnya termasuk sekolah 3T Bu. Siswanya itu sekitar 11 orang. Seluruhnya 11 orang. Kemarin saya masuk itu 10, sekarang masuk 1. 11. Masalahnya adalah ini kan menjadi sangat bagi saya ya, masalah sangat sulit lah membina karena ini kebiasaan lama. Karena ada beberapa guru terlebih yang sudah tua dari saya usianya, itu sulit saya tertibkan karena alasannya itu jarak tadi, kadang-kadang beliau terhalang ke sekolah karena cuaca, faktor alam dan sebagainya. Yang saya mau konfirmasi tadi dengan Ibu, gimana kira-kira cara saya ya solusi untuk menangani ini? Apakah nanti saya harus membawa guru tersebut atau semua guru ke sini, atau saya akan siapkan waktu khusus, rapat khusus yang nanti kami akan mengundang Ibu
atau seperti apa. Sekarang dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi ya Pak ya tentang kondisi di situ, dengan berbicara dengan saya ini sebenarnya yang tujuan Bapak sendiri itu apa? Ingin mendapatkan apa? Yang pasti yang pertama Bu, untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang saya hadapi, karena beberapa guru memang sudah mulai berubah. Nah ini ada 1-2 guru itu ternyata perubahannya belum signifikan, dan Tapi sudah bahkan berubah ya. ada berubah, dan tetapi itu tadi berubahnya tidak signifikan. Sedangkan guru-guru ini memegang kelas yang saya anggap urgent untuk kelas. Belajar. Ya, guru yang satunya itu mengajar kelas rendah 1 dan tidak mungkin itu ditinggalkan. Sedangkan guru yang satunya mengajar di kelas tinggi, yaitu kelas 6. Sedangkan kelas 6 seperti kita ketahui kan membutuhkan pelayanan ekstra, begitu juga kelas rendah. Nah itu yang menjadi masalah saja Bu. Oke. Tadi kan ada beberapa guru tua ya Pak ya. Ya. Dan Bapak juga paparkan ada guru yang sudah mulai berubah 1-2 orang. Bapak mengidentifikasi mereka ini berubah dari mana ya? Yang pertama, saya melihat perubahan bahwa tingkat kehadirannya yang dulu hanya ada beberapa guru 1 bulan atau 1 minggu itu hanya sekali. Ada Hadir yang, ya Pak ya? hadirnya hanya 1 2 bulan kali. cuma sekali masuk gitu. Iya Bu, ada. Dan ada yang 2 kali. Nah sekarang semuanya itu rata-rata, walaupun masih ada bolong-bolong itu saya memahami mungkin karena cuaca dan sebagainya, paling tidak di dalam 6 hari kerja itu sudah 4-5 hari. Sudah yang lain. Nah ini yang 2 ini tadi masalahnya. Nah itu kira-kira seperti apa? Mohon petunjuk dari Ibu atau apa yang harus saya lakukan. Tadi kan ada yang berubah. Nah selama kurun waktu pengamatan Bapak itu dari awal Bapak masuk sampai sekarang ya Pak ya, kurang lebih setahun, tentunya Bapak sudah melakukan upaya-upaya ya Pak ya. Ya. Nah upaya apa sih yang Bapak lakukan agar ada sedikit perubahan begitu? Ya. Pertama-tama saya masuk kemarin, itu saya coba periksa administrasi sekolahnya, administrasi kelasnya. Ya karena dampaknya tadi karena ketidakaktifan ya, ternyata banyak memang terbengkalai administrasi kelasnya. Nah, seperti yang kita tahu, karena administrasi kelas itu, perangkat ajar itu kan merupakan salah satu yang sangat penting. Iya. Nah, bagaimana kita memberikan suatu materi pembelajaran di hari itu, pembelajaran yang baik, bila tidak terencana dengan baik kan. Nah, itu yang menjadi masalah. Ternyata banyak tidak dikerjakan. Setelah itu lagi absensinya itu hampir sempurna di sekolah. Sekarang ya. Yang dulu laporannya. Laporannya. Ya, laporan absensinya. Tetapi kenyataannya kan seperti itu. Nah, jadi saya terapkan bahwa karena ini kan sidang kita sudah terbantu kan dengan ya aplikasi kinerja dari kabupaten kan. Jadi sekarang saya coba komunikasi dengan guru-guru bahwa kehadiran yang dilakukan pada hari itu yang akan saya konfirmasi untuk kinerjanya, karena kan butuh konfirmasi verifikasi kepala sekolah. Nah bila tidak, itu tadi untuk mencegah kecemburuan dari teman-teman lain, dengan sangat amat saya disiplinkan, yaitu dengan kehadirannya saya tekan di aplikasi dari guru. Karena kalau tidak seperti itu, yang lain akan menimbulkan kecemburuan yang lebih besar lagi. Nanti takutnya nular nih nanti kebiasaan jeleknya tadi. Dan ternyata dari 2 upaya yang sudah Bapak lakukan tadi ya Pak ya, dari pembenahan, Ya. kemudian dari mengkomunikasikan kinerja tadi sudah berdampak ya Pak ya? Sudah berdampak Bu. Tapi untuk yang satu tadi, yang untuk Guru senior tadi, yang administrasi tadi, ya. administrasi tadi, awalnya ada kesulitan Bu, karena mereka merasa itu terlalu ketat. Jadi saya coba kemarin dengan kekeluargaan, dengan bercanda setelah pembelajaran sampai sekolah selesai, kami coba menyusun bersama, ya kita teamwork, kita kerjasama. Nah jadi itu tadi
saya harus meluangkan waktu ekstra untuk memberikan contoh yang mudah mereka pahami, yang mudah mereka kerjakan. Karena ada salah satu guru itu kan belum menguasai teknologi informasi dengan baik. Terpaksa kita keroyoki, kita tembok, kita berikan semacam template biar yang bersangkutan bisa menulis. Nah, jadi nanti teman-teman yang lain yang bantu untuk input ke teknologinya atau ke komputer. Oke. Nah, dari dua hal yang sudah Bapak lakukan tadi ternyata berdampak ya Pak ya, sudah ada perubahan-perubahan. Kalau di boleh tahu ini berapa jumlah gurunya? Gurunya ada 7. Ada 7 ya. Ya, awalnya. Nah, dari 7 ini, dari rating 1 sampai 10 nih Pak, menurut Bapak nih, mereka sekarang berada di rating mana untuk kedisiplinan? Sekarang 70% sampai 80. 80 ya. Nah, jadi dari 7 orang ini masih tersisa berapa orang nih yang menurut Bapak masih perlu tuntunan atau pendampingan atau apa? Ya, 2 orang tadi Bu, yang wali kelas 1, kelas rendah tadi, dan wali kelas 6 tadi. Dari 2 orang ini kelas 1 dan kelas 6 ya. Sementara 5 orang ini sudah ada perubahan. Nah, menurut Bapak nih, selain pembenahan administrasi dan juga mengkomunikasikan dan bahkan dengan menekan mereka di Siska tadi, apa nih kira-kira yang bisa Bapak lakukan supaya mereka ini ada sedikit perubahan? Masih Bu, saya akan terapkan lagi cara kekeluargaan tadi. Karena ini kan jaraknya jauh. Jadi kami itu mencoba membuat iuran sekolah, tetapi untuk konsumsi bersama. Karena ini kan jaraknya kan jauh. Jadi saya fasilitasi yaitu dengan melengkapi peralatan di sekolah. Mereka butuhnya apa, air minum segala itu harus lengkap di sekolah. Lalu administrasi, untuk mengerjakan administrasi tadi kan butuh sarana prasarana. Nah, seperti komputer, printernya jangan sampai rusak, tintanya, lalu ketersediaan ATK-nya. Lalu kami, seperti yang saya bilang tadi, kami kadang-kadang meluangkan waktu untuk misalnya mempelajari teknologi untuk mempermudah pembelajaran di sekelas. Saya arahkan biar tidak banyak membuat administrasi yang sulit. Nah, kita berusaha merangkum administrasi itu supaya terlihat mudah. Misalnya kayak kemarin saya arahkan mengajar tidak lagi monoton seperti biasa. Kalau dulu kan gurunya lebih banyak bicara, sedangkan sekarang kan sudah sudah pembelajarannya berbeda. Dulu berfokus pada guru, sekarang berfokus pada siswa, dan sekarang siswa lebih dominan. Nah, kita arahkan seperti itu. Lalu saya arahkan guru-guru untuk ikut ke KG, lebih aktif. Nah, dengan memfasilitasi mereka dari perahunya, karena nyebrang Bu. Lalu saya berusaha selalu hadir di setiap KKG yang mereka ikuti. Saya berharap dengan itu ada perubahan dari guru, karena merasa mereka diperhatikan oleh pimpinan seperti seperti guru lain di sekolah lain pada umumnya. Nah, dari ini ada 5 nih ya yang saya rangkum dari yang Bapak lakukan, tapi untuk yang 2 ini sudah memenuhi nih untuk 5 orang. Nah, kemudian Bapak mencoba lagi dengan memberikan pelayanan begitu kan Pak. Nah, termasuk di sini mengkondisikan bagaimana komunikasinya supaya lebih kekeluargaan dengan cara makan bersama begitu kan. Kemudian pemenuhan ATK dan juga sarana supaya mereka artinya tidak merasa kurang di sekolah. Nah, kemudian juga Bapak di sini meningkatkan kompetensi guru dengan selalu mensupport dan memotivasi mereka secara penuh gitu ya Pak ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak lakukan ini, menurut pemantauan Bapak nih, ada nggak perubahannya di 2 orang guru yang tadi? Itu tadi Bu, saya seperti saya ceritakan di awal, sudah mulai ada progres perubahan. Nah, tetapi memang belum signifikan. Mungkin masih melakukan penyesuaian yang dilakukan untuk dari tahap perubahan tadi kan, dari yang belum ekstrim sampai yang ekstrim. Nah, sekarang ini kan upaya ini kan dari diri Bapak nih, dari diri Bapak sendiri dengan melibatkan warga sekolah ya. Menurut Bapak di luar dari warga sekolah ini ada nggak orang lain yang perlu diajak koordinasi agar ada nih juga dampaknya untuk guru-guru? Ya Bu, kemarin juga baru Ya. minggu kemarin
kita melaksanakan rapat bersama komite dan orang tua siswa. Dan kebetulan kemarin kita rapat berhubungan dengan PIP, dana PIP kan. Nah, jadi sekalian itu saya sampaikan bahwa sekolah itu butuh kerjasama yang baik dari pihak desa, pihak komite, orang tua siswa, untuk sama-sama memantau sekolah. Nah, karena seperti kita tahu dampak sekolah ini sangat besar bagi terciptanya sumber daya manusia di desa itu untuk meningkat. Nah, lalu kami bersama-sama, kebetulan kita kan sudah IKM, Bu. Setiap P5 kita libatkan orang tua serta didik dan komite untuk saling turut bekerja sama mensukseskan program ini. Nah, dimana mudah-mudahan lagi perubahan yang besar tadi akan terjadi, karena ini kan semua merangkul semua orang. Nah, mudah-mudahan rasa kekeluargaan itu tercipta dan ada saling mengawasi di situ. Nah, itulah harapan saya, Bu. Harapan seperti itu ya Pak. Nah, tentunya Bapak juga menganalisis ya Pak dari sosok dua orang guru ini tadi. Menurut Bapak dari sisi mana Bapak bisa merangkul mereka nih, selain dengan penerapan yang sudah Bapak mulai terangkan tadi, dari kepribadiannya yang bisa dijadikan bahan bagi Bapak untuk semakin mendekatkan diri dengan mereka. Apakah mereka ini tipikal orang sulit atau bagaimana? Ya, mungkin karena ini lebih ke kebiasaan menurut saya, Bu. Karena mereka sudah lama di sekolah tersebut dengan tingkat disiplin yang rendah, pengawasan yang rendah, dan itu mungkin sudah mengakar. Dan beberapa guru ini salah satunya kan punya bisnis usaha warung di rumah. Nah, jadi mungkin ibu ini merasa terganggu mungkin dengan disiplinnya sekolah, mungkin waktu bisnisnya berkurang atau seperti apa. Tetapi saya sering komunikasikan bahwa setiap mereka ada pekerjaan rumah, atau seperti salah satu guru kami kemarin ada yang PPG, jadi kami berusaha membantu sama-sama, membantu ibu tersebut, kendala masalah di mana kami kerjakan bersama. Jadi pendekatan kekeluargaan seperti itu sering saya lakukan. Misalkan ada pekerjaan sulit, silakan saya hubungkan di grup sekolah, biasanya silakan dibawa ke sekolah, kita kerjakan bersama-sama yang bisa kita bantu. Nah, yang tidak bisa kita bantu kita cari solusinya, entah itu kita datangkan narasumber atau apa. Pokoknya kesulitan apa yang mereka selama ini hadapi dan mengapa tingkat kedisiplinan tadi kurang, itu coba saya identifikasi satu persatu, agar tadi yang mana yang bisa kita komunikasikan langsung, yang tidak bisa ya ini seperti hari ini saya datang Melibatkan orang lain ya. Orang lain untuk mudah-mudahan mungkin ada ide baru yang bisa saya terapkan di sekolah. Nah, dari beberapa hal yang sudah Bapak lakukan ini, bagaimana respon mereka? Apakah mereka merespon dengan acuh tak acuh, atau mereka misalnya memberikan respon yang baik, atau malah memberikan support yang berlebih juga pada rekan yang lain yang ternyata menurut Bapak tadi kan sulit? Iya, pada awalnya memang sulit, Bu. Ini kan saya di sana sudah berjalan 1 tahun lebih. 6 bulan awal itu saya akui sangat sulit karena kerjasama yang alot saya rasakan. Untungnya ada salah satu guru memang saya sudah dekat. Nah, salah satu guru ini yang saya coba minta bantu untuk menyampaikan bahwa yang saya laksanakan ini bukan untuk mengintimidasi mereka atau seperti apa. Justru saya ingin membantu mereka berubah, membantu mereka untuk berkembang, baik dari segi sumber dayanya, baik dari segi kemampuan, skill dan sebagainya. Jadi saya bahasakan, kalau saya tidak bisa bahasakan langsung ya lewat salah satu gurunya tadi. Perubahan seperti apa di awal 6 bulan itu sangat sulit. Nah, saya akui mungkin saya juga tidak menyalahkan mereka karena mereka terbiasa dengan disiplin yang rendah. Nah, 6 bulan yang pertama sulit, sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai terbuka ya? Dan kadang-kadang mengingatkan temannya. Jadi sekarang mereka terbiasa kalaupun ada urusan keluarga mau izin dan sebagainya, mereka akan komunikasikan itu di grup.
kelas yang biasanya bisa kosong nanti bisa dibantu oleh teman-teman lain. Berarti mereka sudah menerima nih cara-cara Bapak dalam menerapkan kedisiplinan di sekolah, juga sudah menerima walaupun menurut Bapak tadi dari sebagian besar dari mereka itu lebih tua gitu ya Pak ya. Alhamdulillah ada perubahan. Oke, jadi dari sudah dan dengan ini sudah terjawab nih Pak. Sebenarnya sudah terjawab, Bapak ini sudah melaksanakan hal-hal yang membuat Bapak bisa mencari solusi sendiri nih terkait masalah-masalah yang tadi. Ada 5 kan di sini. Nah, cuma di sini nanti ada hal lain lagi yang perlu saya tanyakan nih. Dari upaya Bapak selama setahun sekian ini ada tidak kendala yang cukup berat menurut Bapak selain dari sosok mereka sendiri? Misalnya dari faktor luar, faktor eksternal yang mempengaruhi pendisiplinan Bapak dalam sekolah. Ini dari faktor masyarakat sekitar atau masyarakat atau orang-orang luar yang terlibat lah. Sebenarnya kalau dari segi masyarakat itu antusias. Yang agak kurang sebenarnya Bu dari pihak desanya kemarin, karena seperti diketahui sekolah kami kan ini di pinggir Sungai Barito, di mana setiap banjir itu banyak sekali lumpur di halaman sekolah, yang mana sampai sekarang halaman kami itu hanya terdiri dari tanah lapang yang belum sama sekali mendapat perhatian disemenisasi dan sebagainya. Jalan menuju akses sekolah juga masih tanah liat, dimana kalau sudah hari hujan itu luar biasa sulitnya. Nah itu yang faktor utama. Maksud saya tadi kurangnya perhatian dari desa. Kami beberapa kali sudah mengusulkan untuk jalan itu untuk dicor arah menuju sekolah ya, karena ini kan anak-anak kita bersama, anak-anak didik kita, anak-anak kita di desa, yang mana sangat menunjang sekali Untuk menerapkan kedisiplinan tadi. untuk menerapkan disiplinan, untuk anak-anak hadir agar nanti tidak ada lagi anak-anak yang tidak hadir saat hujan turun dan sebagainya dengan alasan nanti bajunya becek, sepatunya becek dan sebagainya. Itu yang pertama Bu. Yang kedua itu faktor alam. Di Desa Robe ini 1 tahun itu hampir 3 kali terjadi bencana banjir. Nah, Dan itu sampai menggenangi sekolah atau sampai di bawah aja? Itu menggenangi semua ruangan itu tenggelam. Tenggelam sampai batas? Itu sampai batas lutut orang dewasa. Kadang-kadang kalau di bulan Januari awal tingginya air, Sungai Barito naik debitnya, itu kadang-kadang bisa sampai pinggang atau sampai perut orang dewasa. Ruangan kelas itu. Ya, Jadi untuk orang dewasa. Jadi untuk anak-anak bisa sampai dada ya? Sampai dada, bahkan ada yang untuk anak didik yang kelas 1 kan mungkin Tenggelam gitu. tenggelam kepalanya. Oke. Ya karena itu tadi, karena tidak mungkin kita memaksakan untuk bersekolah, karena yang pertama tadi akses guru-guru tadi terputus, yang kedua sangat rawan bahaya saya anggap, karena ini kan apalagi itu di pinggiran Sungai Barito. Itu persis Harus di pinggir sungai ya? Pinggir sungai Persis gitu ya? persis. Jadi setelah bangunan itu nggak ada lagi halangan di depan, langsung sungai gitu? Memang ada Bu, sekitar jaraknya dari Sungai Barito itu sekitar 10 meter, 10 sampai 15 meter. Cuman kan kalau debit air ini naik, itu arusnya dari hulu itu sangat Kuat arusnya kuat. ya? Nah itu Jadi yang itu kita khawatirkan. kalau misalnya dalam kondisi tidak ada air naik, itu landai aja ya? Ya kalau kondisi air seperti sekarang itu aman. Aman. Lapangan yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas, untuk sarana bermain anak seperti biasa kita gunakan seperti biasa, juga aman untuk anak-anak bersekolah. Itu dekat dengan lingkungan warga atau memang fokus di satu tempat untuk khusus sekolah aja? Itu khusus Bu, satu tempat. Karena sekolah ini berada di hulu Dulu kampung hulu gitu ya? kampung, jadi jarak dengan rumah warga itu sekitar 50 meter cukup. Oke. Nah dari kendala luar tadi ya Pak ya, faktor eksternal tadi salah satunya kondisi jalan. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait kondisi itu? Kalau perkara bencana alam kan tidak bisa kita kendalikan ya Pak ya, karena itu memang sudah dari sananya. Jadi kalau masalah jalan ini tadi sejauh apa sudah nih tindakan Bapak nih untuk mengatasi ini dengan pemerintah desa atau mungkin dengan pihak dinas pendidikan? Ya Bu, ini sudah beberapa kali saya buatkan proposal ke pihak desa, kita komunikasikan juga. Saat kita diundang sering di Musdes, di Musrembang Des,
kita juga suarakan hal yang sama. Kita tidak menyerah, kita tidak berhenti untuk mencoba berjuang, berupaya untuk agar tadi jalan dari desa tadi 50 meter tadi bisa terkoneksi dengan baik dengan cara semenisasi. Juga untuk pihak Pemda, kita juga sudah kemarin pas Muslim Bangdes, kebetulan Pak Camatnya hadir, kita juga sudah komunikasikan melalui Pak Camat untuk ke Pemda. Sudah kita komunikasikan dan sudah didokumentasikan. Lalu kita beberapa bulan belakang ini kemarin kita juga beberapa kali mengundang pihak Dikdas dan bidang PK untuk berhadir di sana, yaitu di dalam rapat pembagian raport siswa, juga rapat-rapat lainnya untuk sosialisasi pos, dan kita kan dapat pos kinerja Bu untuk menjelaskan itu. Jadi kami komunikasikan bersama. Andang ulun lagi yang di mana gerak? Ya minumnya di mana? Tutungakan kami coaching dulu setumat. Coaching dulu. Kucing suruh buka kucing. Serius. Tuh direkam. Ya ilah itu Di mana gerang? Hah? Pergi ke kasih tuh. G, dampen. Oke ya Pak ya. Nah tadi kan seperti yang Bapak sampaikan pertama, Bapak di sini ingin berkoordinasi ya lebih tepatnya, bukan minta solusi dari saya ya Pak ya, karena pada dasarnya di sini tujuan dari kegiatan ini adalah Bapak menyampaikan apa yang menjadi keluhan Bapak, kemudian Bapak secara mandiri ini di sini, tentunya dengan mengandalkan kekuatan diri Bapak, potensi diri Bapak sendiri tentunya sebagai kepala sekolah ya, yang saya yakin sudah mumpuni nih. Nah jadi Bapak dengan sendirinya ternyata sudah berhasil memetakan masalahnya apa, solusinya bagaimana, dan sejauh yang saya pantau tadi sudah berhasil nih, sudah berdampak ke orang-orang yang menjadi sumber keluhan Bapak yang membuat Bapak sampai mengadakan kegiatan pembelajaran coaching ini. Nah jadi dari kegiatan yang ini bisa Bapak simpulkan kira-kira nih perlakuan seperti apakah akan terus ditindaklanjuti atau berhenti sampai di sini saja? Jelas Bu, karena ini sudah terlihat perubahannya, yang pasti apa yang sudah saya lakukan ini akan terus saya evaluasi, saya refleksikan lagi, dan saya tidak akan berhenti berkunjung ke sini untuk meminta saran dan masukannya. Seperti Bu bilang tadi, saya sudah mumpuni itu sepertinya belum Bu, karena saya adalah sekolah baru. Saya mengapa saya datang ke sini untuk curhat masalah sekolah saya, karena saya merasa mungkin ilmu yang saya punya itu belum seberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Ibu mungkin sudah lama pernah menjadi kepala sekolah, apalagi sekarang sudah menduduki jabatan pengawas, mungkin ada lagi pandangan lain atau pengalaman lain, mungkin tidak di Ibu, mungkin ada di sekolah binaan Ibu yang lain, yang mana nanti saya minta share pengalamannya untuk saya, agar menambah wawasan saya lagi untuk membuat sekolah saya lebih baik lagi. Oke. Yang pasti dalam setiap hal itu kuncinya adalah komunikasi dan juga koordinasi dengan seluruh warga sekolah dan orang-orang yang mungkin memiliki kompetensi bisa membantu Bapak agar bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas. Oke, nah apa yang tadi Bapak sampaikan, Bapak tidak akan berhenti sampai di sini, akan terus melaksanakan kegiatan pendampingan kepada kepala guru-guru khususnya ya Pak ya, agar semakin disiplin lagi, semakin baik lagi dalam pembelajaran dan juga perbaikan diri mereka sendiri. Nah kira-kira nih dalam waktu dekat nih apa yang akan Bapak lakukan terkait kedisiplinan? Ya pastinya Bu, seperti di setiap rapat, karena saya lihat kunci di sekolah itu tingkat untuk mendisiplinkan guru yang pastinya adalah kita mencontohkan langsung bagaimana kedisiplinan itu. Jadi teladan langsung gitu ya? Jadi yang pasti saya akan merubah diri saya yang pertama. Yang kedua, saya akan melakukan transparansi di kepemimpinan saya, baik itu masalah anggaran dan kebijakan. Saya di setiap rapat sampaikan bahwa betapa saya mendorong guru-guru ini untuk mengikuti semua kegiatan yang berkaitan dengan keprofesian mereka.
contohnya tadi yang KKG tadi, Iya. komunitas belajar, itu kita anggarkan di pendanaan sekolah kita, di baik kita tentang SPPD-nya dan sebagainya, karena itu menjadi salah satu tanggung jawab sekolah, bukan hanya kepada siswa aja, tapi juga kepada guru-guru di sekolah. Nah, kira-kira itu yang akan saya laksanakan. Ke depan saya yang pasti akan merubah Diri terlebih saya dahulu ya, dulu. menjadi suri tauladan gitu ya. Dengan begitu mungkin guru-guru bisa melihat, juga bisa menilai apakah yang saya sampaikan sesuai atau tidak dengan yang saya Lakukan. lakukan. Juga tentunya transparansi tadi ya Pak ya, terkait masalah BOS itu yang penting. Oke, nah jadi di sini Bapak sudah berkomitmen nih, secara tidak langsung berkomitmen untuk yang pertama dulu mengubah diri Bapak, menjadikan teladan bagi rekan-rekan di sekolah, kemudian tetap melaksanakan 5 unsur yang sudah tadi Bapak sampaikan. Harapannya ke depannya yang tadinya berada di skala 80, harapannya semoga ya Pak ya ke depannya menjadi 100%. Amin. Dan nanti Bapak datang ke kami bukan lagi mengeluhkan masalah-masalah seperti ini, tapi lebih kepada melaporkan pencapaian-pencapaian yang sudah Bapak hasilkan bersama teman-teman sekolah. Harapannya seperti itu. Ya, siap Bu. Oke. Nah sampai sejauh ini kira-kira Bapak bisa simpulkan apa yang sudah Bapak dapat dari kegiatan percakapan kita di siang hari ini? Yang pasti dengan hari ini Bu bisa berkomunikasi. Ada beberapa hal yang saya sadari sebenarnya yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Mungkin saya kurang teman untuk komunikasi, untuk sharing saja. Juga mungkin itu tadi saya lebih banyak butuh asupan sebenarnya di datang ke sini. Asupan. Pencerahan-pencerahan dari Bapak Ibu pengawas di sini. Tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan, saya tuturkan tadi, bahwa memang sebagian itu tidak saya sadari bahwa setelah saya lakukan. Nah, berkat Ibu tadi saya sudah sedikit memahami, dan bahkan besok mungkin lebih banyak lagi memahami bahwa apa yang sudah saya lakukan memang sudah sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan literaturnya. Nah, yang mungkin Ibu memiliki instrumen tersendiri kan. Ya harapannya ini kan 5 garis besar ya Pak yang sudah Bapak lakukan. Mungkin saja besok atau bahkan malam ini atau bahkan selepas kegiatan kita ini nanti Bapak akan mendapatkan ide-ide baru lagi yang bisa Bapak terapkan, Bapak lakukan untuk semakin memperdalam dan mempererat komunikasi dengan mereka, dan juga semakin memudahkan mereka dalam penerapan disiplin tadi ya Pak. Amin. Sangat Saya tunggu harapkan. laporannya, artinya nanti harapan saya Bapak tidak lagi datang dalam kondisi galau. Harapan saya Bapak nanti datang sudah bilang, bagus Bu, prospeknya bagus, progresnya bagus, sekolah saya sekarang sudah maju, sekarang sudah mendapatkan ini. Oke, terima kasih Pak atas kepercayaannya berbincang dengan saya di siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan manfaat yang bisa Bapak ambil sebagai pembelajaran tentunya juga, dan mungkin nanti bisa Bapak bagikan ke rekan-rekan sekolah yang lain, bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sepanjang ada kemauan, begitu ya Pak ya. Siap. Oke. Mohon bimbingannya ke Oke, depannya. terima kasih. Dan yang terpenting itu dijaga komunikasi serta koordinasi ya Pak ya. Siap. Nanti izin save nomor WA pengawas yang lain. Oke, silakan. Nanti silakan dihubungi saja jika ada yang mau disampaikan atau dibicarakan lagi Pak. Terima kasih. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya kira itu dulu Bu. Mungkin ini sudah banyak menyita waktu Ibu mungkin. Oke, tidak apa-apa Pak. Karena kan memang kita dalam kondisi memang harus selalu koordinasi gitu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Semoga senantiasa sehat, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Mohon bimbingan.